Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para teman-teman sekalian, para pecinta ikan gabus dimanapun berada di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Kembali lagi bertemu dengan saya Iwan ya, di channel YouTube Dunia Gabus Lampung. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi pada hari ini ya, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Teman-teman sekalian, saya pagi ini akan membuat video menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman ya. Ini tapi saya sambil memberi makan ikan gabus saya yang kurang lebih umurnya sekitar 1 bulan ya. Sudah menggunakan pakan pelet ya. Jadi sembari saya menjawab pertanyaannya, saya sambil mengambil background foto ini ya, sesuai dengan pertanyaannya. Nah, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan melalui YouTube ya, maksudnya menjawab pertanyaan untuk teman-teman yang bertanya melalui YouTube. Ini pertanyaannya adalah, ini dari akun YouTube Mas Atong JR. Pertanyaannya adalah, Mas, jika dalam pembenihan umur 0 sampai 5 cm, oh bukan umur, ukuran 0 sampai 5 cm, apa ada pengurasan, dan jika ada pengurasan baiknya di usia berapa hari, Mas? Oke, jadi ukuran 0 sampai 5 cm ya. Oke, baik Mas Atong JR ya, dari akun YouTube Atong JR. Kalau untuk anakan ikan gabus ukuran 0 sampai 5 cm, tentunya itu akan ada pengurasan ya, ada, pasti ada. Nah, kalau saya pengurasannya itu kapan ya, saya biasanya menguras itu setelah ikan sudah mau makan pelet ya. Ini sambil saya kasih makan ya. Nih, ini udah makan pelet. Jadi saya nguras kolam untuk ukuran 0 sampai 5 cm, saya biasanya ngukurnya kalau ikan itu sudah makan pelet. Yang artinya kira-kira ikan itu berumur sekitar 1,5 bulan lah. Ketika umur 1,5 bulan dan panjangnya kira-kira ukuran 2 sampai 3 cm, itu biasanya baru mulai saya kuras. Karena umur 1 bulan 1 minggu itu biasanya air masih bersih. Karena umur 1 bulan, di bawah 1 bulan, ikan itu masih makan cacing sutra. Kalau saya ya, saya memberi makan cacing sutra umur 0 sampai 3 minggu. Nah, selama pemberian cacing sutra itu saya tidak pernah menguras ya, itu ukurannya sekitar 2 cm lah, 1 hingga 2 cm ya. Saya selama memberi cacing sutra saya tidak pernah menguras ikan, kecuali jika ada masalah penyakit. Kenapa tidak saya kuras? Karena selama dia masih makan cacing sutra umuran 3 minggu, air masih tetap bersih, air tidak akan kotor, dan ikan itu juga masih kecil. Saya takut rentan ya dengan air yang baru. Karena memang tidak kotor, tidak bermasalah, maka umur sampai cacing sutra 3 minggu tidak pernah saya kuras. Nah, dari 3 minggu ke atas itu mulai saya kasih pakan sentrat atau pelet. Nah, kalau sudah diberi makan pelet itu biasanya airnya sedikit lebih cepat kotor, karena bekas kotoran-kotoran sentrat itu pembuangannya masih di dasar kolam. Nah, biasanya setelah dikasih pakan sentrat kurang lebih, kalau saya sih ya kira-kira ya antara sekitar 3 mingguan kasih sentrat, air sudah mulai kotor. Nah, dari situlah mulai saya kuras. Jadi saya mulai nguras pertama itu ketika ikan umurnya sekitar 1,5 bulan atau 1 bulan 3 minggu atau 2 bulan pertama lah, itu mulai saya nguras. Nah,
Dan ukurannya itu ya, nguras pertama itu ya kira-kira sekitar 2 hingga 3 cm lah kuras pertama. Jadi tetap dikuras, tapi nanti ngurasnya ketika umur ikan sekitar 1,5 bulan atau 1 bulan 3 minggu atau hampir 2 bulan. Baru nguras pertama dengan ukuran ikan itu sekitar 2 hingga 3 cm. Nah, kemudian untuk waktu pengurasan, Mas. Waktu pengurasan itu tidak tentu ya. Maksudnya gini. Nanti seminggu ke depan kadang udah saya kuras lagi. Kadang setengah bulan baru saya kuras, kadang 3 minggu baru saya kuras. Ya, kenapa kok beda-beda? Nah, yang bikin beda adalah jumlah ikan dan luas kolam. Kalau kebetulan kolamnya pas kecil, ikannya itu banyak, maka otomatis air kolam cepat kotor dan harus cepat dikuras. Nah, misal nih contoh, saya punya kolam nih ukuran 1 meter kali 2 meter. Saya isi 8.000. Setelah 2 bulan ke atas itu biasanya 1 minggu sudah kotor. Kenapa kotor? Ya karena ikannya 8.000 banyak, kolamnya sempit. Jadi airnya keruh, maka harus segera dikuras. Nah, tapi kayak ini nih, ini agak luas ini. Kebetulan kolam saya yang luas sisa. Ya, ini ikannya jarang saya kuras. Ya, karena ikannya kebetulan yang ini juga tidak terlalu banyak, ini sekitar 5 ribuan. Dan kolamnya itu sekitar 2,5 kali 3 meter. Jadi tahan lama, jernih airnya tahan lama. Jadi saya ini bisa saja menguras sebulan sekali yang ini. Begitu. Jadi untuk kapan ngurasnya itu kita lihat sikon ya. Setelah kita beralih ke pakan pele kita lihat sikon. Kalau saya sih rata-rata kalau ukuran 2 meter kali 2 meter untuk ikan di atas 7.000 biasanya setelah 2 bulan ke atas itu saya ngurasnya setiap minggu, Mas. Setiap minggu saya kuras total. Setiap minggu saya kuras, seminggu sekali saya kuras, saya bersihkan total airnya, saya buang kotorannya, saya semprot ya sisa-sisa amonia di bawah itu. Kemudian setelah itu saya kasih obat pencegahan sama sedikit vitamin ya, kandungan obat tersebut. Jadi rutin seminggu sekali saya kuras, saya kasih obat biar ikan itu tetap sehat. Jadi teman-teman yang beli bibit dari saya insya Allah bibitnya sehat-sehat karena saya rutin memberi obat. Karena obat itu juga bisa menambah nafsu makan, yang otomatis ikan cepat besar, benih cepat besar. Jadi itu Mas ya jawaban saya ya. Kalau umur 0 sampai saya ulangi umur 0 sampai 5 cm otomatis pasti dikuras. Dan pengurasan pertama itu kurang lebih di umur hampir 2 bulan dengan panjang 2 hingga 3 cm. Nah, untuk pengurasan berikutnya tergantung jumlah ikan dan luas kolam. Semakin padat, semakin sempit kolam, maka semakin sering menguras. Bisa jadi seminggu sekali. Tapi kalau kolamnya agak luas, ikannya agak sedikit, agak lama. Nah, ciri-ciri kapan harus nguras, biasanya air sudah keruh ya. Air sudah keruh sekali, terus bau, maka cepat dikuras. Kalau air belum keruh, belum bau, ikan makan tetap lahap, maka jangan dikuras, nggak apa-apa. Itu ya Mas. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjawab pertanyaan sampean tadi ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya juga. Terima kasih yang sudah terus mengikuti video-video saya di channel YouTube Dina Gabus Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika masih ada pertanyaan monggo sampaikan lagi di kolom komentar atau di WA ya. Jika ada saran juga silakan monggo sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.